Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aquarius di sana. Kali ini judul di video kita, tak butuh waktu lama, semesta membalikkan keadaanmu, semua akan menjadi lebih baik dan luar biasa teman-teman yang berzodiak Aquarius. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya teman-teman, rezekinya di sini untuk banyak orang. Jadi belum tentu bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga klaim semua energi baiknya, aminkan energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya teman-teman. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke Aquarius, kita buka dulu ya kartu energi untuk kalian. Yang pertama di sini ada kartu King of Pentacle ya. Yang kedua di sini ada kartu energi The Moon. Yang ketiga ada kartu Nine of Pentacle. Ada The Dead ya. Yang kelima di sini ada kartu Knight of Wands, dan yang keenam di sini ada kartu Two of Wands. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu The Hangman. Oke teman-teman yang berzodiak Aquarius, seperti apakah ya pembacaan energi kamu? Kita akan coba bacakan di sini energinya satu persatu. Oleh karena itu fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya benar-benar bisa kalian pahami. Oke Aquarius, tak butuh waktu lama, semesta membalikkan keadaanmu, semua akan menjadi lebih baik dan luar biasa. Itu judul kita. Oke Aquarius, kita langsung masuk ke pembacaan energi. Kita mulai dari kartu bottom of the deck ya. Di sini ada kartu The Hangman. Oke teman-teman, kartu energi The Hangman ini ya, ini adalah kartu energi tentang pengorbanan ya, tentang perjuangan ya. Terlihat di sini cuman kamu diingatkan untuk segala sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kamu itu maksudnya sebenarnya bagus kok ya. Tujuannya itu adalah untuk nge-trigger diri kamu untuk move gitu ya, bergerak dari sesuatu yang tidak enak agar hidup kamu maju dan berkembang ya. Jadi perlu memang adanya pengorbanan ya, perlu adanya tinggal imbal balik itu ke diri kamu lagi gitu. Mau nggak kamunya berjuang? Nah itu aja ya. Kalau kamu mau berjuang di sini, blessingnya kamu itu banyak teman-teman ya di sini ya. Dari kartu energi The Hangman ini memang ya indikasinya itu bahwa sampai di titik ini memang hidup ini memang penuh perjuangan gitu, dan itu memang real yang kamu rasakan. Tetapi dengan kamu mampu melihat segala yang tidak nikmat ini dalam perspektif yang berbeda gitu ya. Oh, tidak selalu yang buruk itu akhirnya buruk gitu. Mungkin di balik ini ada hikmahnya gitu. Mungkin di balik ini hidup saya akan jadi lebih baik. Nah gitu ya, ketika kamu mampu melihat celah atau menarik benang merah dari situasi ini gitu ya, ibaratkan cahaya ini akan meluluhkan dan menghancurkan semua hal-hal yang membelenggu diri kamu gitu. Semua hal yang menghambat diri kamu itu akan dihancurkan karena mulai terfilter gitu ya, karena kesadarannya udah kebuka di sini ya. Kamu benar-benar dijaga dan ada harapan untuk diri kamu menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Jadi yang saya lihat di sini ya, semesta membalikkan keadaan kamu di sini itu adalah nih ya, dengan dulu kamu mungkin adalah orang yang
suka meragukan diri kamu, misalnya apalah saya, maklumlah saya begini, maklumlah kami begini, keluarga kami begini, gitu ya, seperti insecure gitu. Nah, akhirnya kamu sadar di sini hal itu tidak merubah apa-apa, ya, itu tidak merubah apa-apa, ya. Jadi di sini blessingnya itu adalah untuk diri kamu Aquarius, kepekaan kamu terhadap situasi dan keadaan, ya, membuang semua keraguan kamu, membuka mata kamu, ya, melihat ada banyak peluang yang datang, ya, petunjuk-petunjuk yang datang ke diri kamu dengan mengambil kesempatan yang bagus. Ya, di sini itu adalah pertama-tama, ya, kamu bisa memetik akhirnya gitu ya, hasil dan jerih payah dan kerja keras kamu. Ya, intinya di sini itu adalah apa yang bisa kamu banggakan ke diri kamu itu ada, ya, jelas kelihatan. Oh, aku itu orangnya kayak gini ya gitu. Oh, terima kasih Tuhan, akhirnya aku dapat ini, aku bisa itu gitu. Ya, ini lebih kayak kamu mensyukuri apa yang diri kamu punya saat ini. Dan ya, ketika kamu mensyukuri itu, maka nikmat kamu akan ditambah. Nah, apa yang akan ditambah di sini, ya, saya melihatnya bentukannya itu kayak rezeki yang bagus, kenyamanan dalam mencari rezeki, keberlimpahan, rezeki yang sering datang yang tidak terduga gitu. Dengan apa? Dengan happiness yang ditanamkan di dalam diri sendiri di sini tadi. Oke. Dan saya melihat ya, dari Nine of Pentacle, ya, divalidasi dengan King of Pentacle, ya, ini mengindikasikan kayak rezeki kamu itu akan naik secara signifikan setelah adanya penerimaan di diri kamu gitu, ya. Karena kalau rezeki itu gini ya, kalau kita belum bisa menerima hidup kita, maka siapa yang akan menerima hidup kita, ya, siapa gitu, ya. Karena konsepnya gini ya, emang bisa ya gitu, diri kita dibikinkan surat kuasa terus dialihkan ke orang lain gitu ya, atau cobaan kita dikasih ke orang lain gitu ya, emang bisa? Nggak bisa gitu kan ya. Ini yang namanya proses belajar. Tetapi dengan kamu menikmatin apa yang kamu miliki, akhirnya kamu bisa memetik nikmatnya atau hikmahnya dari situ, ya, keberhasilan yang datang, kesuksesan gitu, hasil dari kerja keras kamu, ya. Dan dari King of Pentacles di sini, ya, ada peningkatan secara signifikan di sisi materinya kamu gitu, ya, karir yang meningkat, ya, usaha dan pekerjaannya pun juga ikut meningkat di sini terlihat, yang dimana yang saya lihat dari King of Pentacle ini, semakin ke sini kamu akan semakin akan semakin banyak peluang yang datang, ya, dan sehingga ya dengan peluang yang datang itu akan makin banyak yang bisa kamu ambil gitu ya, dan bisa menyelesaikannya dengan baik di sini, ya. Performa kerjaannya itu bagus ya biasanya dari King of Pentacle, ya. Ini juga bisa indikasi akhirnya kamu melepaskan, ya, mohon maaf gitu ya, segala penundaan di dalam diri atau kemalasan di dalam diri untuk tetap giat. Makanya ini bisa tercapai. Ini yang saya lihat, ya. Jadi welcome gitu ya, dengan tangan terbuka, ya, kesempatan dan peluang yang datang, ya, rezekinya bagus, ya. Ya, ini juga tentang keberlimpahan juga sebenarnya. Ya, dimulai dari mana? Di sini, ya, akarnya di diri kamu, ya, dimana kamu bisa menikmati hidup kamu dengan rileks, ya, berdamai dengannya, dan ya mulai menikmatin dan bangga dengan apa yang kamu punya gitu, ya. Jadi setelah itu nikmat kamu ya ditambah gitu, tadi yang telah saya katakan, ya. Dari The Moon saya ngelihat di sini juga saat ini gitu ya, dari sisi intuisi kamu mulai bagus, mulai peka banget,
Ya, makanya setiap yang datang ke diri kamu itu kamu bisa kayak dapat jawaban, oh ini, oh ternyata kayak gini, oh arahnya ke sana gitu. Nah, itu yang saya lihat. Karena hidup kamu sudah mulai rileks gitu. Jadi dari energi the devil, dari energi Knight of Wands, Two of Wands, ya. Akhirnya saya melihat gitu ya, yang dulunya kamu itu terbelenggu banget, bingung mau ngapa-ngapain, bingung mau mulai dari mana, ngerasa nggak bisa apa-apa, ngerasa nggak punya potensi, nggak punya gairah, nggak punya dukungan misalnya gitu ya, yang nggak punya tujuan ya gitu ya. Di sini akhirnya gitu ya, kamu mulai menanamkan habit-habit kecil ya yang bisa ngebooster diri kamu untuk optimis gitu. Karena mulai ngelihat celah nih, oh iya, harus, kalau saya diam aja gitu ya, keajaiban pun tidak akan nyamperin saya gitu. Karena keajaiban itu kan tidak akan datang dari orang. Nah, sesimpel seperti itu yang saya lihat ya. Ibaratkan kamu itu kayak seperti baru ditanam nih sama semesta ya, kecambahnya udah tumbuh misalnya gitu, udah dikasihlah dikasih tongkat gitu ya, supaya apa, supaya nanti ketika kamu bertumbuh, kamu bertumbuhnya itu terarah gitu, jelas, oh tumbuhnya ke atas gitu ya, nanti berbuah gitu. Nah, kamu itu sedang di dalam perawatan oleh semesta, itu kamu sedang dirawat gitu, lagi dipelihara gitu. Jadi kamu jangan ngerasa hidup kamu yang gak enak itu bahwa hidup kamu itu sial, enggak ya, kamu tidak gitu. Kamu itu sedang dirawat, kamu sedang dibentuk supaya kamu bisa berbuah banyak nanti di sini. Oke, ibarat ini juga kayak pondasi di dalam diri kamu pun sedang dibangun nih oleh semesta. Yang pada akhirnya di sini saya ngelihat ya, dari energi the devil yang dulunya kamu tidak bisa melepas segala kemelekatan diri gitu dengan dunia gitu ya, atau kemelekatan diri terhadap ya sesimpel kayak kamu planning tetapi tidak take action gitu. Akhirnya berani lepas. Oke, ini saatnya aku melakukan sesuatu gitu. Nah, saya ngelihat banget gitu ya dari energi Knight of Wands di sini, setelah kamu memutus rantai itu gitu ya, akar dari semua ya, semangat kamu pun menjadi luar biasa ya, kayak merasakan telah menemukan diri kamu yang baru, diri kamu yang sebenarnya ya, bukan diri kamu yang baru nih, tapi diri kamu yang sebenarnya ya, yang seperti ini. Oh, diri aku yang sebenarnya positif, semangat ya, punya semangat, percaya diri yang bagus. Nah, seperti itu. Oke. Apalagi Aquarius ini cerdas ya. Kalau kecerdasan kamu tidak kamu gunakan gitu ya, hanya di dalam angan-angan saja gitu ya, rugi ya. Jadi di sini sebenarnya dari energi the devil ini cukup bagus ya. Ini memberikan kayak gini ya. Ini kalau tentang semangat, ini semangat banget ya, tentang gairah, fashion yang itu bagus di sini. Cuman kamu tetap diingatkan ya, habit lama yang tidak bikin kamu berkembang, yang tidak bikin kamu bertumbuh itu dibuang gitu ya. Ya salah satunya seperti menunda-nunda mungkin ya, adiktif terhadap sesuatu ya, entah apapun itu ya, merasa candu dengan hal-hal yang negatif misalnya, yang tidak perlu saya sebutkan ya. Melihat sesuatu yang tidak jelas gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak jelas, yang secara normalnya kamu sadar itu nggak bener gitu, tetapi karena telah merasa nyaman, nah nyaman melakukan sesuatu yang tidak benar, itu adalah godaan yang besar gitu. Karena ngantuk aja pun itu godaan ya. Misalnya gini, lagi serius nih ngerjain, lagi serius kerja, tiba-tiba ngantuk, nah itu godaan gitu yang dikasih Tuhan gitu. Tidur Aquarius, besok aja lanjut gitu, udahlah cari kesenangan dulu lah. Nah, iming-iming dari setan gitu ya, kamu sudah capek nih Aquarius ya, udah seharian kerja, besok aja satu harian ini
belum scroll TikTok gitu misalnya, ya kan? Atau hari ini belum makan Indomie misalnya, ini udah lama nih gitu, ya kan? Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang tidak kita sadari, ya. Makanya saya bilang gitu ya, kayak ngantuk aja itu kan godaan, ya. Cuman balik lagi gitu ya, kita sebagai manusia mau nggak kita menolak godaan itu, ya. Kalau kita mau menolak godaan itu, wah, semesta atau Tuhan itu akan bangga sama kamu. Oke. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi penghambat blessing di dalam diri, ya. Karena apa? Karena suka ngikutin godaan-godaan gitu, terutama godaan-godaan kecil seperti menunda-nunda gitu kan. Itu kan godaan sebenarnya. Besok aja deh gitu, kamu kan lagi capek, oh ini kan hari Minggu, harinya istirahat, ngapain belajar gitu, ya kan? Ya apa sih kerja-kerja mulu gitu, ntar sakit gitu, ya. Aneh-aneh banget, ya. Itu bahkan kadang di otak kita itu dianggap normal gitu, ya. Oh iya bener ya gitu, ya. Ini udah seminggu nih nggak main game gitu, nggak main slot gitu, padahal konteksnya kamu kan sedang tidak dalam misi bermain gitu. Sebenarnya bisa kan meninggalkan kesenangan sesaat itu untuk mendapatkan kesuksesan kamu kayak gitu, ya. Oke, ada children, ada sensitivity. Nah, ada tanda-tanda di sini. Punya pendirian yang teguh dibilang, ya. Oke, nah ada kartu trust gitu. Nah, oke, di sini pesannya adalah, ya, yang saya lihat untuk kamu tentang ini ada hubungan tentang pernikahan, ya. Jadi di sini dipesankan tentang pernikahan itu kan adalah penyatuan dua jiwa yang disatukan dalam cinta. Nah, di sini itu kamu diminta untuk bisa saling menghormati, ya, karena kan mengikat janji itu kan penuh dengan komitmen gitu, ya. Ada sumpahnya segala macam, ya. Diminta untuk lebih memperhatikan hubungan kamu dengan pasangan di sini dari kartu energi yang pertama. Jadi ini pelajaran jiwa juga ya bagi kamu yang belum menikah atau yang belum bertemu dengan pasangan gitu, ya. Amati dulu tujuan menikah itu apa, fungsi menikah itu apa, ya. Akan menikah seperti apakah diri kamu gitu. Nah, balik lagi ke diri sendiri gitu, ya. Sudah belajar apa kamu tentang pernikahan. Nah, itu. Jadi kemudian perhatikan juga tanda-tanda dibilang, ya, pesannya di sini, ya. Tanda-tanda, ya, pesan-pesan yang datang misalnya, ya. Karena tanda-tanda yang kamu terima itu adalah kiriman atau pesan dari Tuhan, ya, langsung dari semesta gitu, ya. Biasanya spirit guide kamu itu mungkin menjatuhkan seperti yang fenomenal, ya, kayak bulu, koin gitu, untuk mengingatkan bahwa kamu dicintai gitu dan tidak pernah sendiri dibilangnya di sini. Ya, bisa juga tanda-tandanya itu lewat mimpi, ya. Lewat mimpi sih sering gitu, ya, lewat mimpi. Karena gimana ya? Karena manusia itu kan sudah familiar gitu, ya. Karena alam bawah sadar kita itu kan bekerja di saat kita terlelap gitu secara tidak sadar gitu, ya. Makanya mudah masuk di dalam sana gitu. Jadi kemudian miliki juga di sini sebuah confidence atau kepercayaan di dalam diri, ya, di sini. Karena memiliki kepercayaan di dalam diri itu penting gitu, ya, teman-teman. Tetapi di sisi lain gitu, ya, memiliki kepercayaan diri itu kan dibarengin dengan keyakinan kepada Tuhan. Karena kamu kan tidak bisa berdiri sendiri, ya, tanpa bantuan Tuhan atau tanpa tangan Tuhan membimbing dan menuntun kamu. Jadi di sini tidak hanya sekedar percaya diri gitu, ya, tetapi buatlah keyakinan kepada Tuhan bahwa hidup kamu baik-baik aja dan hidup kamu menjadi lebih baik di sini. Ini penting. Karena ini menjadi salah satu cara bagi kamu menjaga hubungan kamu dengan Tuhan atau memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan di sini, gitu. Oke, Aquarius, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan, ya. Mudah-mudahan
resonate dan bermanfaat ya buat Aquarius semua. Terima kasih sudah menonton video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.